Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi dengan NIM 2101126526. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal pada komunikasi primer, komunikasi sekunder, dan sharing. Apa itu komunikasi interpersonal? Ya, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Menurut Wirianto pada tahun 2004. Kemudian, komunikasi yang paling dominan adalah komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi ini merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. B. Pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam komunikasi. Pola komunikasi ini didasari atas model sederhana yang dibuat oleh Aristoteles. Harold de Lasswell membuat model komunikasi yang dikenal dengan Formula Lasswell pada tahun 1984, yaitu pola komunikasi primer dan pola komunikasi sekunder. C. Proses komunikasi primer dan sekunder. C. Proses komunikasi primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol, yaitu sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lainnya sebagian yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. D. Pengertian information sharing. Information sharing atau pembagian informasi adalah aliran komunikasi secara terus-menerus antara mitra kerja, baik formal maupun informal, dan berkontribusi untuk suatu perencanaan serta pengawasan yang lebih baik dalam sebuah rangkaian, menurut Miguel dan Brito pada tahun 2011. E. Contoh komunikasi primer dan sekunder. Efektivitas komunikasi sekunder dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Penggunaan media merupakan cara yang dilakukan guru untuk meningkatkan semangat belajar pada peserta didik. Pada awal penggunaan PowerPoint tersebut, dapat terlihat sikap perhatian peserta didik lebih terfokus dibandingkan sebelum guru menggunakan media tersebut. Ketika guru menggunakan PowerPoint, terlihat sekali peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Serta dengan menggunakan PowerPoint juga akan mempermudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Kemudian media sangat membantu guru dalam proses pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi keterbatasan peserta didik dalam belajar, diharapkan penggunaan media dapat membantu peserta didik selama pembelajaran berlangsung.
Dulu, pas SMP, gue adalah orang yang sulit banget berkomunikasi sama orang. Kikuk, malu, ngerasa gak pede, dan ya pokoknya negatif lah. Kalau diri gue sekarang, ngelihat balik ke masa lalu, kayaknya kemampuan komunikasi gue tuh dulu parah banget. Separah itu. Apalagi dulu tuh ya, kalau di suatu waktu gue diharuskan berkomunikasi dengan orang yang status sosialnya berbeda, alias misalnya nih, orang yang berjabatan tinggi, orang yang ganteng atau cantik gitu ya secara fisik, atau juga komunikasi sama orang baru, itu tuh susah banget. Dan akhir-akhir ini, ketika gue nyoba untuk ngecek comment section, kayaknya banyak banget juga nih orang yang ngekomen, "Bang, gimana sih cara biar meningkatkan kepercayaan diri pas lagi public speaking? Bang, gimana sih cara berkomunikasi sama orang?" Nah, kebetulan nih, karena masalah komunikasi ini adalah hal yang dialami oleh banyak orang, dan banyak banget juga yang nge-request, gue bikin nih videonya spesial buat lo semua. Lo tonton video ini sampai habis biar kita bisa belajar bareng-bareng gimana caranya supaya pede untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Pertama-tama, lo perlu tahu dulu nih sebab dari ketidakpedean lo dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya, kalau dari pengalaman gue, sebabnya itu bisa jadi cukup beragam. Tapi secara umum, kalau menurut gue pribadi, sebab dari ketidakpedean ini biasanya ada dua. Pertama, mungkin lo emang jarang nih berinteraksi dengan orang lain. Dan jadinya skill komunikasi lo itu gak terasah. Kalau ini, berarti ini masalah skill. Kenapa skill? Ya karena basically skillnya tuh jarang dipakai gitu, jarang dilatih. Jadinya sulit untuk berinteraksi dengan baik. Maka dari itu, wajar aja sih kalau misalnya lo yang kasusnya kayak gini ngerasa nggak pede dengan diri lo untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain sebab ke satu, ada sebab kedua juga. Kalau sebab kedua ini masalah mindset dan juga masalah pengaturan emosi. Orang-orang yang mengalami sebab kedua ini biasanya mereka tuh bisa berkomunikasi sama orang dan mungkin udah cukup keasah juga kemampuannya. Tapi karena nggak bisa ngatur emosi, selalu overthinking, jadinya nggak pede. Nah, nggak pede ini ngaruh ke performa kita pas lagi berkomunikasi sama orang. Kedua sebab ini juga bisa terjadi beriringan. Komunikasi antar pribadi mempunyai banyak definisi sesuai persepsi para ahli komunikasi, seperti Trenholm dan Jensen mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi antar dua orang yang berlangsung secara tatap muka. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal, saling menerima feedback secara maksimal. Little John memberikan definisi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Sedangkan Agus M. Harjana mengatakan komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung.